bagaimana sih mengemas berita yang baik. Nah, saya butuh bener tuh ilmu yang kayak gitu tuh, kita kan. Ruangan podcast saya juga sejenis banget ya, ruangannya keren. Mudah-mudahan bisa dicontoh dengan teman-teman yang lain. Ini rutan Bengkulu itu kan nggak termasuk yang besar ya, tapi bisa menghadirkan sesuatu yang besar seperti ini, sangat keren. Bagian dari pembinaan ya menurut saya, supaya mereka tahu nilai-nilai positif sehingga di luar pada saat kembali ke masyarakat dia tidak akan mengulangi nilai-nilai negatif yang menyebabkan dia masuk ke dalam rutan. Selamat pagi sahabat Rubero. Pagi hari ini saya Ahmad Jusakila selaku host Rubero Podcast kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Kenapa saya bilang spesial? Beliau adalah panutan kita di kehumasan nih. Wow. Kelihatan kalau sudah ciren mukanya mungkin. Ya, Ibu. ciren. Namanya Ibu Rika. Halo, Assalamualaikum. Kita sapa dulu, kita kenalan dulu nih sama Ibu Rika. Selamat pagi Ibu Rika. Selamat pagi. Nah. Selamat pagi sahabat Rubero. Rubero, Oke, Ibu. selamat pagi sahabat Rubero. Ya. Oke. Ibu Rika, mungkin teman-teman pemasyarakatan atau Kementerian Hukum dan HAM sudah familiar nih. Tapi kan ya untuk kita tahu lebih dalam nih tentang Ibu Rika. Boleh dong kita tahu profil singkat nih tentang Ibu Rika. Profil singkat ya. Oke. Teman-teman Rubero, sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha, khususnya teman-teman di Bengkulu, dan ini nasional ya, pasti nasional ya ke seluruh teman-teman di Indonesia. Saya Rika Aprianti. Mudah-mudahan teman-teman juga suka ngeliat. Saya itu biasanya muncul kalau lagi ada krisis, kalau lagi ada masalah, ya. Tapi itu bagian dari experience kita sebagai humas, ya. Saya bertanggung jawab di Humas dan Protokol di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Oke. Dan bicara tentang kehumasan, kita adalah ujung tombak citra dari organisasi ini. Kalau di sini berarti citranya Rutan Bengkulu. Makanya saya sangat appreciate banget nyampe di Rutan Bengkulu di sini, diterima oleh Pak Karutan, Pak KPR dan beberapa pejabat dan beberapa staf yang lain. Di sini sudah menggambarkan bagaimana kita dapat mempublikasikan organisasi sendiri. Kalau hari ini berarti yang dipublikasikan apa? Idul Adha, Bu, ya? Idul Adha. Siap. Tapi yang lebih ininya lagi apa? Karena ini rutan ini kan layanan dan rawatan tahanan. Siap. Berarti yang masyarakat perlu kita informasikan bagaimana kita melayani dan merawat para tahanan. Walaupun tadi saya sudah dengar juga nih dari Pak Karutan, ada juga di sini isinya 600 lebih Ya. dan tahanannya sekitar 400-an. Berarti kan narapidana ada 200. Mostly ada tahanan, ada 400 tahanan yang memang mereka berhak untuk dilayani dan dirawat. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk mereka yang mau bekerja melanjutkan kegiatan-kegiatan diberikan kesempatan, gitu ya? Iya, benar Bu. Nah, ini juga dulu tadi kan saya sedikit spill nih Bu di lapangan tadi kan tentang bagaimana sih mengemas berita yang baik. Nah, saya butuh bener tuh ilmu yang kayak gitu tuh. Kita kan kehumasan UPT mungkin masih banyak kurangnya, masih banyak kemasan beritanya terlalu formal, mungkin terlalu ya tidak informatif ke orang. Nah, gimana tuh? Satu, saya appreciate, kembali saya sampaikan, appreciate dengan Pak Karutan yang sudah mensupport teman-teman humas di sini. Ya kan, merasa support kan? Sangat support sekali. Karena kalau dari segi struktur ini kan nggak ada strukturnya nih, humas nih belum ada. Berdoa ya, ini sedang kita draft, mudah-mudahan nanti ada struktur humasnya nanti. Nah, dari dukungan KUPT, termasuk sekarang ini ada ruangan podcast, saya juga amazed banget ya, ruangannya keren. Mudah-mudahan bisa dicontoh dengan teman-teman yang lain. Ini rutan
Bengkulu kan nggak termasuk yang besar ya, tapi bisa menghadirkan sesuatu yang besar seperti ini sangat keren. Kalau tadi pertanyaannya apa sih mengemas berita positif? Itu tadi saya sampaikan bahwa carilah sisi-sisi humanis yang sebenarnya masyarakat nggak tahu. Ya, contoh sekarang Idul Adha, masyarakat pasti tidak tahu bahwa di dalam ada, bukan tidak tahu ya, mungkin banyak yang tidak tahu bahwa di dalam juga potong sapi, ya kambing, hasil dari kerjasama ya, ataupun supporting dari luar, dan juga dari petugas di sini sendiri kan, karena semuanya berkurban. Yang mungkin masyarakat juga belum tahu adalah pada saat dipotong itu ada prosesi-prosesi. Bahwa setelah itu, nah ini saya yang nanya nih balik. Nah pada saat ini dipotong tuh ngapain aja? Biasanya biasanya kita kan dari sampai nih hewan kurbannya Bu, yang merawat kan teman-teman BPP sendiri, kasih makan dan habis dipotong itu nih mau diapain nih? Nah habis dipotong mereka masak nih sendiri. Biasanya sih kita Pak KPR tuh gelar bareng-bareng kan. Itu poinnya yang saya bilang. Banyak masyarakat nggak tahu bagaimana interaksi antara petugas dengan warga binaan, dengan tahanan, dengan narapidana. Itu kayaknya simpel, tapi nggak simpel. Itu juga bagian dari bagaimana petugas rutan Bengkulu merangkul para penghuni. Karena kalau yang saya dengar kan di sini penghuninya 600. Setiap penjaga cuma 9 orang. Iya, siap. Iya kan? Coba 9 dibagi 600. Harus orang mungkin bikin 20-an betul, enggak lebih dong. Lebih ya. Jadi ini bagian dari strategi dan bagaimana kita memanusiakan manusia ya. Bagaimana mereka, karena ini bagian dari pembinaan ya menurut saya, supaya mereka tahu nilai-nilai positif sehingga di luar pada saat kembali ke masyarakat dia tidak akan mengulangi nilai-nilai negatif yang menyebabkan dia masuk ke dalam rutan. Nah itu satu. Pada saat persatuan mereka makan bareng, mereka motong, kan mereka yang melakukan itu semua, tetapi tetap di bawah panduan pembinaan kerohanian mereka. Jadi perlu key point kalau menurut saya, perlu apa sih? Perlu kita meng-highlight hal-hal yang positif. Nah ini nih Bu, meng-highlightnya gimana nih Bu? Itu tadi, jadi jangan terlalu besar sekali. Contoh nih gitu ya, tahanan rutan Tangerang rasakan Idul Adha bersama petugas, misalkan. Contoh lagi 2, misalkan nyate bareng penghuni atau tahanan atau warga binaan rutan Tangerang bersama petugas. Itu kan salah satu yang di-highlight. Itu hal-hal yang humanis, ya kan? Contoh yang ketiga, rindu keluarga, warga binaan rutan Tangerang nyate bareng bersama petugas. Itu. Jadi cari kata-kata yang humanis. Jadi dan anak-anak seusia kalian nih, humas-humas muda sekarang itu jago banget kata-kata yang ini. Jadi kita tidak meninggalkan seremonial gitu loh, ya kan? Potong apa ya? Cari sisi-sisi humanis itu tadi. Berarti highlightnya di judul Bu ya, lebih kita tonjolkan judul. Karena yang dibaca pertama sama netizen ataupun masyarakat itu adalah judul. Itu terus foto yang ditampilkan. Cari foto sisi humanis. Tapi untuk foto harus izin nih sama penghuni. Mereka bersedia nggak? Kalau mereka bersedia boleh. Mereka juga berhak menolak. Dan hati-hati dengan tahanan. Ya, tahanan itu mereka posisinya masih dalam persidangan. Tanyakan kalau dia berkenan. Kalau tidak jangan. Oke, berarti kita sendiri tidak semerta-merta memfoto langsung mempublis Bu ya? Ya. Harus ada pernyataan atau tanda tangan dari yang bersangkutan. Oke. Ya. Setiap individu Bu ya? Setiap individu. Jadi kalau mereka tidak bersedia, berhak mereka menolak. Oke. Itu. Ya. Yang pasti untuk teman-teman humas di rutan Bengkulu dan seluruhnya, banyak hal yang tidak diketahui oleh publik. Ya. Dan kita yang pertama harus mengetahui dulu fungsi kita itu apa. Kalau rutan kan fungsi utamanya adalah pelayanan perawatan. Walaupun tadi saya sempat nengok ada motor, bengkel kerja nggak apa-apa sekali-sekali. Tapi kalau porsi harus layanan dan rawatan. Ini klinik nih, klinik kan lagi dibangun, itu boleh di highlight juga.
gitu loh. Cari kata-kata humanis ya kan. Misalkan kalau sudah jadi ya kan, klinik bersertifikat ya, contohnya klinik bersertifikat temani atau siapkan fasilitas untuk tahanan rutan Belitung gitu. Itu contoh-contohnya sih. Oke, jadi ya memang kadang kan kita lebih ke kegiatan-kegiatan yang formal terus Bu ya. Jadi kesannya ya kita tuh kantor bener Bu. Ngomongin formal, contoh kan suka apel nih Pak Karutan. Jadi jangan Karutan pimpin apel pagi, tapi ambil intisari dari ucapan Pak Karutan. Misalkan Karutan nih, Karutan Bengkulu misalkan titik 2, siapa seluruh petugas wajib layani penghuni rutan, atau siapapun yang melakukan pelanggaran akan ditindak. Itu kan menyenangkan masyarakat sebenarnya. Padahal cuma apel doang Bu ya. Iya. Jadi hilangkan kalimat-kalimat seremonial. Tapi intisari dari itu yang paling penting. Walaupun kegiatannya, makanya nanti di narasinya itu adalah misalkan Karutan Bengkulu tegaskan akan tindak tegas siapapun yang terlibat dengan narkoba. Narasi sedikit. Di straight news jangan terlalu banyak narasi ya. Di bawahnya baru tuh hal ini disampaikan saat dilakukan apel. Jadi yang paling penting dulu di namanya teras berita, baru ke bawahnya hal yang tidak terlalu penting. Baru di bawahnya hal ini disampaikan oleh Karutan Bengkulu dalam apel pagi. Itu panjang tuh. Nanti kita akan lakukan bimtek online, boleh ya. Kalau dari Rutan Bengkulu juga mau spesial, boleh. Nah, tim humas di Jenpas banyak. Nanti akan kami agendakan. Siap Ibu. Yang pasti saya dan teman-teman humas nih ngeliat ini sangat apresiasi sekali. Terima kasih sekali lagi pada Kepala UPT-nya Pak Karutan Bengkulu ya. Yang sudah memfasilitasi ini, karena ini menjadi semangat dan mudah-mudahan ini dicontoh oleh UPT yang lain. Semangat terus ya. Kita membangun citra Kementerian Hukum dan HAM pemerintah Indonesia melalui citra positif. Kalau di sini Rutan Bengkulu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Bengkulu, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM pemerintah Indonesia. Citra positif Indonesia. Untuk kader-kader humas muda ini, kita kan saya sih teman-teman yang saya kenal di kehumasan rata-rata masih muda semua sekarang. Betul. Nah, pesan nih dari Ibu sendiri untuk teman-teman. Saya senang banget. Teman-teman humas muda, teman-teman humas muda khususnya humas pemasyarakatan, terus kembangkan kreasi ide-ide, sampaikan, jangan khawatir, sampaikan semua ide-idenya. Tapi yang paling utama, kalian harus tahu dulu materi yang kalian sampaikan, khususnya terkait dengan aturan-aturan. Jadi boleh menyampaikan dengan kreasi yang macam-macam, tapi harus tetap based on rule. Harus berdasarkan dasarnya. Misalkan ngomongin bikin konten TikTok ya kan, memberikan layanan makan kepada warga binaan, misalnya gratis loh, bla 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 bla. Di narasi bawahnya ataupun di narasi captionnya sampaikan ini berdasarkan rule apa komennya ya. Jadi boleh berkreasi. Saya lihat teman-teman kreasi sangat tinggi dan sangat bagus sekali. Humas saat ini butuh hal-hal yang memang dinikmati sama masyarakat. Tetap edukatif, informatif, tapi juga entertaining, menghibur masyarakat. Karena saat ini kan masyarakat butuhnya hiburan ya. Jadi bagaimana kita memberikan hiburan, tapi juga mengedukasi masyarakat. Nih satu, kalau bisa mengundang, tadi saya udah ngobrol sama Pak Karutan, penting sekali mengundang influencer. Di sini kan udah mengundang macam-macam influencer ya. Nah itu terus ditingkatkan biar mereka bantu kita mengkomunikasikan ke masyarakat apa yang dilakukan dalam hal ini Rutan Bengkulu, tantangannya seperti apa, perjuangan seperti apa, dan apa filosofi ataupun apa ibadah yang dilakukan petugas kita di sini, karena sangat mulia sekali untuk mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat. Amanat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 sudah jelas. Salah satunya adalah melindungi masyarakat dari pengulangan tindak pidana. Artinya kalau kita sudah berhasil membina mereka di dalam, merawat, melayani mereka di dalam, kita berharap di luar nanti tidak terulang lagi. Oke.
Sangat luar biasa sekali pesan untuk para teman-teman. Ini juga pesan untuk saya sendiri. Yes. Jadi semoga kita bisa meningkatkan citra baik pemasyarakatan terutama Bu ya. Jadi ya kami sebagai kader muda sangat butuh bimbingan dari ibu, dari teman-teman senior mungkin semuanya, dan support lainnya untuk kita dapat meningkatkan kualitas humas kita. Thank you. Terima kasih Bu. Sama-sama, thank you Humas Rutan Bengkulu, khususnya Pak Karutan dan jajaran atas supportnya menyumbangkan citra positif bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Siap Bu. Mari teman-teman sahabat Rubero sekalian, semoga apa yang kita bicarakan kali ini punya nilai positif dan bisa kita ambil untuk ke depannya kita jadi lebih baik. Terima kasih Bu Rika, terima kasih semuanya teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.